Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait tentang review paper dengan judul penggunaan metode Best Version dalam penentuan jarak dari stasiun Jember ke penginapan terdekat. Nah, untuk laporan ini disusun oleh beberapa mahasiswa. Yang pertama yang pertama dengan saya sendiri, Rahmatullah Fadila dengan NIM 212410103026. Next, Saya Muhammad Afif Ma'ruf, NIM 2124 1010 3049. Saya Muhammad Faruk Farhan Rizal, NIM 2124 1010 3082. Saya Reza Mahalawi dengan NIM 2124 1010 3007. kami dari Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Nah, untuk pembahasan pertama akan saya jelaskan terkait tentang deskripsi permasalahan. Nah, di dalam deskripsi permasalahan ini, bagaimana penumpang yang berada pada stasiun Jember dapat mencari penginapan yang terdekat. Penelitian ini membantu penumpang dalam menentukan penginapan terdekat. Kami membuat sebuah algoritma dengan menggunakan metode Best Version dengan titik start berada di stasiun Jember dan ketika akhir pada penginapan dengan rute terdekat. Di samping itu, kami juga mempertimbangkan pilihan user untuk menentukan penginapan dengan harga minimum. Jadi, pada implementasi permasalahan kali ini, terdapat kurang lebih dua inputan, yaitu untuk menentukan rute terdekat dan untuk menentukan penginapan dengan harga yang paling minimum. Yang kedua ada metode penelitian. Nah, pada metode penelitian ini kami menggunakan metode penelitian BFS atau Best Version. Nah, metode ini digunakan untuk mencari nilai heuristik atau perkiraan. Nah, metode ini merupakan sebuah teknik pencarian yang menghubungkan keunggulan yang ada dari teknik menggabungkan dua keunggulan dari dua teknik, yaitu depth version dan juga breadth version. Dengan tujuan penggabungan dua titik pencarian ini adalah menelusuri satu jalur terpendek, tapi dapat berpindah ketika jalur lain terlihat lebih menjanjikan dari jalur yang ditelusuri. Pada algoritma BFS ini, pencarian diperbolehkan mengunjungi node yang ada di level lebih rendah. Jika ternyata node di level yang tinggi memiliki nilai heuristik yang buruk. Tujuan kami menggunakan metode BFS ini untuk menyelesaikan masalah yang kami bahas adalah karena metode BFS merupakan gabungan dari metode depth dan juga breadth version. Di dalam BFS method yang digunakan terstruktur. Metode BFS ini sangat efektif karena merupakan sebuah inferred search yang menggunakan informasi tambahan dan lebih efektif. Informasi tambahan yang dimaksud adalah patch cost atau komposisi jalur minimum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ialah diagram tahapan umum. Berikut merupakan tahapan secara umum dan pelaksanaan penelitiannya. Yang pertama ialah pengumpulan dan pemilihan data. Selanjutnya, menandai lokasi pada peta. Kemudian, pembuatan graf berdasarkan lokasi tersebut. Dan yang terakhir, pencarian lokasi dengan menggunakan algoritma BFS. Tahap pengumpulan data. Guna untuk mendapatkan data, gambaran dan keterangan lengkap peneliti menggunakan studi literatur dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur dengan clustering, data-data lokasi hotel, sumber literatur yang didapat dalam pemilihan rute terdekat melalui pendataan hotel-hotel yang telah didata di dalam Google Maps. Data yang kami kumpulkan antara lain, yang pertama nama penginapan, yang kedua alamat masing-masing penginapan, yang ketiga jarak dan titik awal, dan yang terakhir ialah harga. Titik awal dari data ini ialah stasiun Jember. Berikut terdapat tabel yang berisi inisialisasi tempat, nama penginapan, alamat, jarak dari titik awal, dan harga per hari. Pada inisialisasi tempat A, dengan nama penginapan Oyo 995 Alice Homestay Syariah, dengan alamat Jalan Citarum nomor 10 KP Using Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur,
Diperoleh jarak dari titik awal ialah 650 meter dengan harga per hari ialah Rp197.000. Selanjutnya, inisialisasi tempat B dengan nama penginapan Hotel 88 Jember dengan alamat Jalan Diponegoro nomor 43, Tembaan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Diperoleh jarak dari titik awal ialah 2,6 km dengan harga Rp307.000. Dan pada inisialisasi tempat C dengan nama penginapan Java Lotus Hotel Jember pada alamat Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 47, Tembaan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, diperoleh jarak dari titik awal sejauh 2,8 km dengan harga Rp677.000. Selanjutnya, inisialisasi tempat D dengan nama tempat Diko Syariah pada alamat Jalan Nias nomor 20 Tegal Botolor, Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dan jarak pada titik awal ialah 1,9 km dengan harga Rp109.000. Selanjutnya inisialisasi tempat E dengan nama penginapan Red Door Syariah Nir Universitas Jember pada alamat Jalan Nias 2 nomor 15 Tegal Botolor, Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pada jarak titik awal 1,9 km dengan harga Rp130.000. Dan inisialisasi tempat F dengan nama penginapan Oyo 1475 Omah Jawa Family Residence dengan alamat Jalan Jawa nomor 3 Tegal Botolor, Sumbersari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dan jarak pada titik awal sejauh 1,4 km dan harga sebesar Rp135.000. Dan pada inisialisasi tempat G dengan nama penginapan Inbox Capsule Hotel di alamat Gang 4 nomor 8 Jalan Kalimantan Sumbersari Krajan Timur, Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pada jarak pada titik awal 2,1 km dengan harga Rp150.000. Selanjutnya, inisialisasi tempat H dengan nama penginapan Ebis Hotel pada alamat Jalan Kalimantan nomor 4 Kerajaan Timur Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pada jarak pada titik awal 1,8 km dengan harga Rp224.000. Selanjutnya inisialisasi tempat I dengan nama penginapan City Butiku Homestay Jember pada alamat Jalan Bondowoso Jember nomor 36 Cangkring Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur dengan jarak 1,6 km dari titik awal dan harga Rp123.000. Selanjutnya inisialisasi tempat C dengan nama penginapan Hotel Cendrawasih pada alamat Jalan Cendrawasih nomor 22, Kreongan Atas, Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dengan jarak pada titik awal 2,7 km dan harga Rp170.000. Di sini terdapat gambaran pada peta persebaran dari penginapan yang terdapat pada daerah Jember. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah kita memperoleh data-data yang kita kumpulkan dari Google Maps, kurang lebih kita mendata seperti pada gambar. Nah, di situ ada 10 penginapan yang kita data yang terdekat dari stasiun Jember. Dan di situ ada beserta harga-harganya sesuai dengan data. Lanjut, dari peta tersebut kita membuat sebuah graf dari titik awal dan semua titik tujuan, yaitu titik tujuannya yaitu hotel yang paling dekat. Dan di sini kita juga sudah menentukan jarak-jaraknya antara hotel dengan hotel dan hotel dengan titik awalnya, seperti itu. Bisa dilanjut. Nah, lalu di sini kita mencari sebuah menggunakan metode BFS tadi. Jadi kita mencari pet cost yang paling kecil. Jadi yang pertama kita ke state A yaitu
hotel yang A, dia jaraknya 0,65 km, dia yang paling jadi dia yang paling dekat lah. Lalu kalau kita mau ke B, kita bisa dari state A lalu kita ke state B, jadi kita jumlahkan jarak dari state A dan juga jarak B, jadi 0,65 tambah 2,6. Oh maaf, itu 2,6-nya salah ya, jadi seharusnya itu yang nanti hasilnya itu 2,6 kilo. Lalu state A ke C itu 0,05 tambah 2,2 jadinya 2,85 km. Lalu untuk ke state ke F dia 1,9 tambah 0,2 jadi jaraknya 2,1. Lalu state F ke E itu 1,4 kilo ditambah 1,3 kilo hasilnya 2,7 kilo. Lalu dari state D ke E itu 1,9 plus 0,3 hasilnya 2,2 kilo. Lalu dari state ke D itu 1,9 km. Lalu dari state F E lalu ke D itu 1,4 ditambah 1,5 hasilnya 2,9. Lalu state ke G itu 1,8. Lalu state G ke H itu 1,8 ditambah 0,3 itu 2,1. Lalu state I 1,6 kilo, lalu state C 2,7. Nah, dari hasil semua jaraknya ini jadi kita bisa lihat yang paling terdekat yaitu state A, lalu yang kedua itu ada state ke I 1,6, lalu ada state ke G 1,8. Nah, terlepas dari jarak yang paling minimum, kita juga mempertimbangkan harga. Jadi jika state atau pilihan yang pertama ini harganya kurang sesuai, kita bisa lanjut ke harga atau ke pilihan yang selanjutnya. Seperti itu. Bisa dilanjut. Di sini saya akan menjelaskan hasil pembahasannya ya. Yang pertama berdasarkan dari tabel antar rute didapat ke, keberhasilan dari sistem algoritma di atas dalam penggunaan metode BFS atau Best First Set terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu kita memasukkan rute awal ke dalam sebuah antrian, lalu setelah itu ambil rute dari awal antrian lalu mengecek apakah rute tersebut merupakan sebuah solusi atau bukan. Jika rute tersebut merupakan solusi, maka pencarian tersebut selesai dan kembali ke hasil antrian. Langkah keempat yaitu jika rute bukan solusi, masukkan seluruh rute yang bertetangga dengan rute tersebut ke dalam antrian. Yang kelima ya, jika antrian kosong dan setiap rute sudah dicek, pencarian selesai dan mengembalikan hasil solusi yang tidak ditemukan. Nah, setelah itu dilakukan sebuah perhitungan dan perkiraan sesuai dari graf yang telah ditetapkan dan didapat dirutekan bahwa lokasi hotel tersebut dari hotel terdekat dari stasiun terletak pada titik A. Nah, akan tetapi hasil tersebut akan berubah apabila titik tersebut bukan kriteria dari sebuah inputan dan juga situasi yang didapat tidak sesuai, maka akan mencari rute lainnya. Lalu kesimpulan yang diambil dari sebuah penelitian ini yaitu penentuan jarak terdekat dalam menggunakan metode BFS ini sangat efektif dalam mencari heuristik atau perkiraan karena dalam mencari rute hotel terdekat dikarenakan dalam penerapan metode ini melakukan sebuah pengecekan step by step dari rute terdekat. Nah, apabila rute tersebut dirasa kurang efektif, akan diarahkan ke rute awal dan diarahkan ke jalur terdekat dari simpul awalnya. Akan tetapi kita harus mempertimbangkan lagi rute yang kedua dengan melakukan perbandingan rute yang lain agar tidak terjebak dalam lokal optimum ya. Itulah kelemahan dari sebuah PFS sendiri.
Nah, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.